Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam, NIM 19051004. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi saya mengenai strategi pembelajaran berbasis proyek di SMA Negeri 1 Gunung Sari. Selanjutnya itu pengertian project based learning, merupakan sebuah model atau pendekatan pembelajaran yang inovatif yang menekankan belajar kontekstual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks. Hasil observasi di SMA Negeri 1 Gunung Sari, yang pertama itu cara membuat atau mengembangkan RPP. Yang perlu dipersiapkan yaitu yang pertama, sistematika dalam penyusunan RPP sangat penting karena RPP merupakan hal yang diabaikan oleh guru pada dasarnya karena seringnya menghafal materi. Yang kedua, model pembelajaran yang perlu diterapkan pada kurikulum 2013 dalam pembelajaran saintifik diantaranya yaitu model pembelajaran discovery learning, problem based learning, serta project based learning. Dan yang ketiga, sebagai guru harus lebih paham mengenai materi yang diajarkan daripada murid. Dan yang keempat, membuat perencanaan yang baik sebelum mengajar. Guru menggunakan media pembelajaran. Pada setiap pembelajaran pastinya guru menggunakan media pembelajaran, akan tetapi tergantung situasi dan kondisi. Guru bisa menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi seperti belajar tatap muka, bisa praktik langsung, dan bisa menggunakan banyak media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurul Elmi, NIM 19051012, Prodi Pendidikan Biologi semester 3. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi hasil observasi kami, yaitu setiap praktikum guru menyiapkan LKS. Pada setiap praktikum, guru harus membuat LKS sebagai panduan praktikum supaya murid-murid terarah tujuan praktikum dalam LKS. LKS tersebut memuat apa saja tujuan dari praktikum, alat dan bahan, cara kerja, dan hasil pengamatan. Selanjutnya, guru sudah menerapkan pendekatan SCL. SCL adalah Student Centered Learning. Pada saat luring diberikan guru penugasan di classroom, dan pada saat pembelajaran normal guru menggunakan SCL, Student Centered Learning. Selanjutnya yaitu guru sudah menerapkan pembelajaran saintifik. Istilah sintak memiliki tahap-tahap yang membedakan pendekatan lainnya. Dalam artian, siswa diarahkan untuk menerapkan metode-metode ilmiah yang guru lakukan untuk siswa intinya bisa menemukan masalah dan mencari jawaban dari masalah tersebut. Selanjutnya yaitu model pembelajaran yang digunakan guru di SMA N1 Gunung Sari, yaitu yang pertama discovery learning, yang kedua problem based learning, yang ketiga project based learning. Selanjutnya yaitu cara mengimplementasikan model yang digunakan. Cara untuk mengimplementasikan model yang digunakan yaitu untuk penemuan di mana siswa bisa menemukan masalah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aninten, NIM 190511036. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu guru menggunakan media pembelajaran berbasis proyek. Iya, guru biologi di SMA Negeri 1 Gunung Sari menggunakan model pembelajaran berbasis proyek, yang dimana terdiri dari pembelajaran PJBL, Project Basis Learning, PBL, PJBL, dan DL. Kemudian dampak perubahan siswa ketika menggunakan pembelajaran saintifik. Saintifik istilahnya yaitu pendekatan. Saintifik yang digunakan yaitu yang pertama, kemandirian yang luar biasa. Yang kedua, menggunakan pembelajaran saintifik. Yang ketiga, hasil pembelajaran dengan nilai 8 sekarang lebih umum daripada sebelumnya. Selanjutnya, aktivitas siswa ketika pembelajaran menggunakan model-model pembelajaran yang interaktif. Siswa memiliki kemampuan untuk berkomunikasi karena telah terbuka untuk berdiskusi guna untuk menyelesaikan masalah yang telah ditemukan dan mencari solusi sehingga mereka lebih bervariatif dan terarah menggunakan kemampuannya sendiri. Selanjutnya, adapun motivasi siswa ketika guru menggunakan media pembelajaran. Motivasi untuk membangkitkan dan memberikan semangat siswa di dalam kelas
sebelum menyampaikan materi, yaitu mengawali pembelajaran dengan permainan, bernyanyi atau yel-yel, dan pada saat media pembelajaran materi dapat menggunakan seperti PPT, yang dimana guru perlu mendesain PPT tersebut agar terlihat menarik bagi siswa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai akademik siswa ketika menggunakan model pembelajaran yang interaktif. Nilai itu dalam artian tergantung siswanya. Guru seolah menjadi penanggung jawab terhadap kemampuan belajar siswa. Dari sanalah guru betul-betul bertanggung jawab dalam kemampuan profesionalitasnya agar siswa bersemangat untuk belajar. Selanjutnya, kendala ketika menyiapkan perangkat pembelajaran. Ketika menyiapkan perangkat pembelajaran sangat jarang ditemukan masalah karena sudah menggunakan perangkat internet, sehingga guru bisa lebih mudah untuk mengetahui tentang perkembangan teknologi dan penguasaan terhadap teknologi, di mana guru bisa lebih mudah untuk menyiapkan perangkat pembelajaran. Selanjutnya, kendala dalam menentukan model pembelajaran. Ketika proses pembelajaran dilaksanakan secara daring, siswa lebih banyak bertanya kepada internet, atau ketika guru bertanya, siswa kemungkinan besar tidak bisa menjawab. Selanjutnya, kesulitan terbesar dalam mengimplementasikan perangkat pembelajaran. Kesulitan yang sering terjadi ketika mengimplementasikan perangkat pembelajaran adalah waktu. Hal ini disebabkan oleh siswa ketika guru memberikan tugas. Siswa tersebut lalai untuk mengerjakan tugas. Dari hasil observasi yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa project based learning atau pembelajaran berbasis proyek yaitu pendekatan pembelajaran yang menghasilkan suatu karya berbasis proyek untuk mendorong kemampuan peserta didik menghasilkan karya kontekstual baik individu maupun kelompok. Karakteristik pembelajaran berbasis proyek salah satunya memiliki hasil akhir berupa produk. Prinsipnya supaya peserta didik dapat mandiri dalam melaksanakan proses pembelajaran, yaitu bebas menentukan pilihannya sendiri, bekerja dengan minimal surprise dan bertanggung jawab. Sekian penjelasan hasil observasi kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi SPP itu kan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, otomatis yang banyak hal yang perlu kita siapkan kan. Yang pertama itu kan bagaimana sistematika penyusunan SPP terlebih dahulu. Jadi dari situ kita siapkan. Kalau penguasaan materi tentunya yang paling penting sebenarnya. Artinya RPP itu bisa jadi merupakan hal yang diabaikan oleh guru-guru pada dasarnya karena mungkin saking seringnya menghafal istilahnya kan. Misalnya seperti saya pengalaman di kelas 11 dari awal mengajar sampai bertahun-tahun itu kadang jadi RPP itu kayak udah di kepala gitu kan seperti itu. Nah, di situ kan pertama tujuan pembelajaran itu kan istilahnya ada kurikulumnya berbeda-beda, otomatis kita juga tetap harus mengacu pada kurikulum yang ada kan? Artinya kompetensi dasar apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu kan kita uraikan nanti kompetensi dasar itu menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian dari pembelajaran apa yang perlu kita terapkan kan pendekatan. Nah, cuma nanti yang ke-13 ini melanjutkan pendekatan saintifik ya, model pembelajarannya banyak.
kemudian ada discovery learning, ada problem based learning, ada project based learning kan. Memang diharapkan itu kan ada tujuan yang sifatnya kognitif atau pengetahuan, ada tujuan yang sifatnya psikomotorik atau praktik gitu. Jadi kita tetap harus mengacu yang di sana. Jadi itu yang pertama disiapkan, itu artinya tetap siapkan secara tertulis RPP-nya supaya kita tahu rambu-rambu untuk mengajar seperti itu. Dan literatur entah nanti istilahnya materi bacaan, sebaiknya kalau kita menjadi guru yang lebih menarik di depan anak-anak, kita harus tahu pengetahuan kontemporer, dalam artian jangan kita gaptek jadi guru gitu kan. Sekarang zamannya internet, bisa jadi anak-anak lebih banyak tahu daripada kita yang guru kan. Sebagai guru ya kita tetap harus berusaha lebih maju dari kita ya. Minimal kita harus lebih banyak paham, bukan siswanya yang ini. Dan yang pertama kita harus jadi di situ, kita adalah fasilitator pembelajaran. Jadi bukan kita yang bukan teacher center sekarang, student center. Jadi istilahnya harus mengacu pada kurikulum. Tinggal nanti kita buat, kita rencanakan, kita buat perencanaan yang baik sebelum pastinya untuk media pembelajaran itu tergantung situasi dan kondisi ya sebenarnya. Kalau pada saat itu mungkin media pembelajaran jadi di dalam proses sudah bagus, pasti hasilnya bagus gitu. Apa saja yang menjadi kendala ketika menyiapkan perangkat pembelajaran? Perangkat pembelajaran seperti silabus, CFTP, kemudian ada KKM ya dan lain sebagainya. Sebenarnya ya nggak ada masalah sebenarnya kalau misalnya kita mau. Ibaratnya sekarang perangkat itu di internet berjubel ya. Kita mau pilih dari yang super keren sampai yang super keren itu kita bisa pilih, download sepuasnya gitu. Jadi kalau guru sekarang itu ya kalau dia sangat akrab dengan teknologi, dia pasti terbantu gitu. Mau dia menjelaskan, mau pakai gambar yang rumit apapun, YouTube channel sudah ada. Mau dia yang dari orang barat punya, walaupun edisi Indonesianya nggak ada, kita masih punya edisi Inggrisnya, bisa kita inilah istilahnya bisa kita pakai untuk dijelaskan. Sebenarnya gampang kalau kita juga sebagai guru punya penguasaan terhadap teknologi itu. Gampang sebenarnya menyiapkan perangkat itu kalau kita menguasai teknologi. Berarti sulitnya apa? Kalau kita tidak menguasai teknologi, itu sulitnya. Itu kesulitannya kalau perangkat. Kita nggak menguasai teknologi, pasti akan sulit untuk sekedar perangkat aja pasti sulit. Tapi kalau kita udah ini pasti. Dan kenapa kadang kalau misalnya boleh lihat perangkat, kenapa menjadi susah? Karena istilahnya sekarang itu kan yang dihindari adalah ya kalau ada di laptop apa yang harusnya tak tebel-tebel tapi nggak dibaca gitu kan. Iya kan, kita lebih akrab dengan penggunaan